Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari kelas X3, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem berkas. Pertama-tama, apa sih sistem berkas itu? Sistem berkas adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Adapun tujuan dari sistem berkas, tujuan sistem berkas adalah sebagai tempat penyimpanan data dan database. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam sistem berkas. Yang pertama, entitas. Entitas adalah sekumpulan objek yang terbatas atau terdefinisikan yang mempunyai karakteristik yang sama dan bisa dibedakan dari lainnya, dan objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau kejadian. Contoh dari entitas seperti mobil, mahasiswa, pegawai, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas, kemudian seluruh atribut harus cukup untuk menyatakan identitas objek. Kemudian, kumpulan atribut dari setiap entitas dapat mengidentifikasikan keunikan suatu individu. Contoh entitas mobil terdiri dari atribut seperti nomor polisi, nomor registrasi, warna, jenis mobil, tahun, bahan bakar, dan sebagainya. Yang ketiga, field. Field merupakan lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data. Contohnya ruang penyimpanan untuk identifikasi nomor mahasiswa. Suatu elemen yang memiliki atribut dan nilai dan merupakan informasi terkecil yang bisa diakses. Kemudian yang keempat adalah record. Record merupakan lokasi penyimpanan yang terbuat dari rangkaian field yang berisi elemen-elemen data yang menggambarkan beberapa entitas. Contohnya seperti area penyimpanan membutuhkan isi dari identifikasi nomor, nama, dan alamat dari salah satu siswa. Kemudian yang kelima adalah file. File adalah sekumpulan record dari tipe tunggal yang berisi elemen-elemen data yang menggambarkan himpunan entitas. Contohnya seperti file siswa yang berisi satu record untuk tiap siswa dalam sistem. Ada 3 fungsi model dalam atribut. Yang pertama sebagai pembuatan berkas, yang kedua modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, yang ketiga adalah penggunaan terakhir pada berkas. Dalam sistem berkas terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kumpulan berkas atau file merupakan masing-masing menyimpan data yang berkaitan. Yang kedua, struktur direktori. Struktur direktori berfungsi sebagai mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Kemudian operasi dasar yang dilakukan berkas yaitu yang pertama membuat berkas, yang kedua menulis sebuah berkas, yang ketiga membaca sebuah berkas, yang keempat memposisikan sebuah berkas, yang kelima menghapus berkas, dan yang keenam menghapus bagian isi berkas. Klasifikasi data dalam sistem berkas terbagi atas 3 kelompok yaitu 1. Kelompok data tetap. Kelompok data tetap adalah kelompok data yang tidak mengalami perubahan data dalam kurun waktu yang lama. Contohnya seperti data atau identitas mahasiswa seperti nama, NIM, jenis kelamin, jurusan, dan fakultas. Yang kedua adalah kelompok data tidak tetap. Kelompok data tidak tetap merupakan kelompok data yang mengalami perubahan secara rutin. Contohnya data rancangan studi seperti semester, tahun ajaran, dan mata kuliah. Kemudian yang ketiga, kelompok data yang bertambah menurut waktu. Kelompok data yang bertambah menurut waktu adalah kelompok data yang merupakan akumulasi di kelompok data tetap dan akumulasi kelompok data tidak tetap. Contohnya data hasil studi seperti nilai, IPK, dan transkrip nilai. Kemudian selanjutnya, sistem berkas mempunyai 10 jenis berkas dan beserta dengan fungsinya. Yang pertama, executable, berfungsi siap untuk menjalankan program bahasa mesin. Yang kedua, objek. Objek berfungsi sebagai dikompilasi bahasa mesin tidak terhubung. Yang ketiga, source code. Source code sebagai kode-kode program dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang keempat, teks. Teks berfungsi sebagai data teks dan dokumen. Yang kelima, library. Library sebagai pustaka rutin untuk programmer.
Yang keenam, arsip. Fungsinya sebagai berkas yang berhubungan dan dikelompokkan ke dalam suatu berkas, kemudian dikompres untuk pengarsipan. Yang ketujuh, batch. Batch untuk memerintahkan ke command interpreter. Dan yang kedelapan, word processor, berfungsi sebagai macam-macam format dari word processor. Yang kesembilan, multimedia. Multimedia berfungsi sebagai berkas binary yang berisi informasi audio. Yang kesepuluh, print atau view, sebagai berkas binary dalam format untuk mencetak atau melihat. Berkas dapat distruktur dalam 3 cara. Yang pertama, dalam urutan bites yang tidak teratur. Yang kedua, record sequence. Yang ketiga, menggunakan sebuah tree. Selanjutnya, model akses yang mungkin sebuah program terhadap file ada 3. Yang pertama, input file. Input file adalah file yang hanya dapat dibaca dengan program. Yang kedua, output file. Output file adalah file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuat dengan program. Yang terakhir, yang ketiga, input atau output file merupakan file yang hanya dapat dibaca dan ditulis selama eksekusi program. Informasi dalam berkas dapat diakses dengan 2 metode. Yang pertama, direct access. Direct access adalah suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada atau dapat disebut dengan relative access. Yang kedua, sequential access. Sequential access adalah suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record-record di depannya. Ada 4 teknik dasar dalam organisasi file. Yang pertama, sequential file. Yang kedua, relative file. Yang ketiga, index sequential file. Yang keempat, multi-key file. Media penyimpanan berkas memiliki 2 jenis media penyimpanan file. Yang pertama, primary storage. Primary storage merupakan penyimpanan primer yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kecepatan akses yang lebih tinggi. Yang kedua, kapasitas terbatas atau kecil. Yang ketiga, dapat diakses langsung oleh CPU. Yang keempat, memori utama. Yang kelima, volatile storage. Dalam primary storage, ada 4 bagian di dalamnya. Yang pertama, input storage area untuk menampung data yang dibaca. Yang kedua, program storage area sebagai penyimpanan instruksi-instruksi untuk pengolahan. Yang ketiga, working storage, tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Yang keempat, output storage area, penyimpanan informasi yang telah diolah untuk sementara waktu sebelum disalurkan ke alat output. Jenis primary storage ada 2. Yang pertama, RAM atau Random Access Memory adalah main memory yang dapat membaca dan menulis dengan data atau program dari secondary storage atau alat input dan bersifat volatile. Yang kedua, ROM atau Read Only Memory merupakan memori yang hanya dapat dibaca. Pengisian ROM dengan program maupun data dikerjakan oleh pihak pabrik dengan tujuan khusus dan bersifat non-volatile. Kemudian yang kedua, secondary storage adalah alat penyimpanan data atau program yang permanen. Informasi atau data yang disimpan pada alat-alat tersebut dapat diambil dan ditransfer oleh CPU pada saat diperlukan. Kemudian ciri-ciri secondary storage adalah yang pertama, tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Yang kedua, kecepatan akses rendah. Yang ketiga, kapasitas besar. Yang keempat, non-volatile storage. Ada 2 jenis secondary storage. Yang pertama, serial access storage device atau SASD. Contohnya seperti magnetic tape, punches card, punches paper tape. Yang kedua, direct access storage device atau DASD. Contohnya magnetic disk, floppy disk, dan mass storage. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Demikian penjelasan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.